Selamat datang di channel YouTube Boss Project. Pada video kali ini, saya akan mengulas perkopling Faito Zero Two untuk Jupiter MX. Mau tahu spek detailnya? Atau mau tahu gimana performanya? Oke, langsung saja simak videonya. Perkopling, perubahan yang murah dan mudah untuk dilakukan. Apalagi perkopling standar bawaan keluarga motor MX cenderung bertipe soft alias empuk. Bisa dimaklumi mengingat motor ini bukanlah motor sport, melainkan motor bebek, yang mana kenyamanan berkendara adalah tujuan utamanya. Sayangnya tidak semua orang setuju akan hal itu. Memang ada yang cenderung lebih suka mengutamakan kenyamanan, tetapi ada juga yang cenderung lebih suka mengutamakan performa. Apakah kalian masuk kategori yang mementingkan performa? Kalau iya, berarti mengganti perkopling racing masuk ke to-do list kalian. Kebetulan sekali di sini saya juga baru saja mendapatkan perkopling Faito untuk dicoba. Di endorse? Enggak lah, beli sendiri. Lalu kenapa saya memilih brand ini? Padahal, kalau dilihat, perkopling Faito bukan termasuk perkopling favorit di pasaran, khususnya di Indonesia. Di pencarian YouTube saja sangat langka. Hasilnya akan berbeda jika menggunakan kata kunci brand lain. Memang dari segi harga, perkopling Faito ini tergolong mahal. Perkopling lain umumnya berada di kisaran 60–80 ribuan, sedangkan perkopling Faito harganya di kisaran 100 ribuan. Mungkin inilah yang mengakibatkan perkopling Faito jarang diminati oleh orang-orang. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, kenapa saya memilih merek ini? Padahal jarang ada orang yang pakai, dan harganya tergolong tinggi. Intinya di sini saya hanya coba-coba. Siapa tahu, dari sebuah perkopling underrated, punya kejutan yang menarik. Alasan lain karena saya suka dengan kemasannya. Siapa yang nggak tertarik dengan kemasan perkopling semewah ini? Kesannya seperti membeli sebuah produk asal Jepang. Uniknya lagi, Faito selalu punya nama unik untuk produknya. Seperti perkopling ini, namanya Zero Two. Sebenarnya terdapat dua jenis perkopling buatan Faito. Yang pertama, yaitu yang tadi yang diberi nama Zero Two, dan satunya lagi diberi nama Sumo. Menurut sumber yang saya temukan, perkopling Sumo merupakan versi yang lebih empuk dari Zero Two. Namun sayangnya untuk Faito Sumo, sepertinya tidak masuk ke pasar Indonesia, karena saya kesulitan menemukan produk tersebut. Di official store-nya saja juga tidak menyediakan. Jadi bisa dibilang yang masuk ke Indonesia hanyalah versi Zero Two, yang mana merupakan versi paling atas dari perkopling buatan Faito. Untuk model tentu disesuaikan dengan model motor. Karena motor yang saya gunakan adalah Jupiter MX, maka yang saya pakai ini adalah model Jupiter MX. Masih penasaran apalagi yang ada di kemasannya? Kalau begitu mari beralih ke sisi belakang. Di sisi belakang terdapat deskripsi produk. Sebenarnya saya lebih suka produk yang mencantumkan spesifikasi teknis daripada hanya deskripsi kata-kata seperti ini. Tapi ya sudahlah, mari kita lihat untuk menghibur hati. Dibuat dengan baja karbon tahan panas kualitas terbaik yang diproses dengan heat treatment, katanya. Proses ini mirip seperti yang dibanggakan oleh produk perkopling BRT. Bahan baja karbon dengan proses hardening. Tapi saya juga kurang tahu heat treatment macam apa yang dilakukan pada proses pembuatan perkopling ini. Dan baja karbon yang sekuat apa. Biarlah itu menjadi urusan orang metalurgi. Intinya, yang mau dikatakan oleh produk ini, per ini dibuat dengan proses yang baik dan dengan bahan berkualitas. Dirancang untuk dapat bekerja pada temperatur tinggi seperti pada mesin mengeluarkan potensi maksimal dari tekanan perkopling konsisten, direkomendasikan untuk motor performa tinggi dan balap.
Udah, itu aja tulisannya. Ini dia pernya. Yang pertama kali bikin saya kaget adalah daya pegasnya. Tidak sekeras bayangan saya. Membayangkan dari tekanannya saja, ini masih sangat mungkin mengakibatkan slip coupling. Selain punya daya pegas yang lebih kuat dari per standar, dari segi dimensi per ini sedikit lebih panjang dari per standar Jupiter MX. Berikut adalah hasil pengukurannya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita pasang. Bagi yang ingin tahu proses penggantian per kopling secara lebih mendetail, sudah dibahas di video sebelumnya. Setelah per kopling terpasang, langsung saja menuju handle kopling. Dan ternyata, memang benar. Hasilnya tidak sekeras yang saya bayangkan. Tapi uniknya di sini, penarikan handle terasa lembut dan konsisten. Tekanan handle dari awal sampai akhir terasa sama. Jadi per kopling ini meskipun dicap sebagai per kopling racing, namun benar-benar punya karakter smooth yang menyerupai per kopling standar. Sekarang masuk ke uji coba dengan skenario penggunaan harian. Selama uji coba kurang lebih 1 bulan, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Jadi meskipun ini tergolong per kopling racing, penekanan kopling tidak begitu keras. Jadinya sangat nyaman untuk penggunaan harian. Jalanan macet pun tidak masalah. Karena biasanya kalau mendengar kata per kopling racing, maka akan timbul pemikiran bahwa per tersebut untuk keperluan balap. Jadinya, kalau dipakai harian akan bikin tangan pegel. Namun ternyata, hal tersebut tidak berlaku untuk per racing yang satu ini. Tenaga motor juga meningkat jika dibandingkan dengan per kopling standar. Karena memang, seperti yang tadi sudah dibahas, per ini lebih keras dan lebih panjang dari per standar. Hal itu terbukti dengan berkendara pada kecepatan rendah menggunakan gigi 5 atau top gear. Gejala slip yang biasanya ditemui pada per kopling standar sudah lumayan berkurang. Memang masih belum sepenuhnya hilang, tapi sudah cukup, mengingat pernya juga nggak keras-keras banget. Yang bikin saya kecewa, per ini tidak jauh lebih keras dari per standar. Padahal dari ekspektasi saya,
karena Faito Zero 2 ini katanya grade tertinggi dari Faito, maka saya berharap punya karakter keras mendekati ekstrim. Apalagi ada embel-embel race. Kemudian muncul kecurigaan bahwa pair coupling ini bukan ditujukan untuk Jupiter MX baru, melainkan Jupiter MX lama. Karena dari kemasan hanya tertulis model Jupiter MX tanpa keterangan. Tapi setelah dikonfirmasi oleh pihak Faito, pair coupling Zero 2 model Jupiter MX bisa diaplikasikan pada motor Jupiter MX 135 series. Artinya, Jupiter MX baru ataupun Jupiter MX lama sama saja bisa menggunakan pair ini. Oke lah, berarti memang karakter pairnya yang seperti itu. Kesimpulannya, jika kalian ingin menggunakan pair coupling yang satu ini, baiknya atur lagi ekspektasi kalian. Ini bukan pair coupling yang menghasilkan tekanan yang keras. Jadinya, pair coupling Zero 2 Jupiter MX ini tidak akan cocok bagi orang yang mengejar performa di atas segalanya. Pair ini akan cocok bagi orang yang punya rasa bersyukur tinggi. Orang-orang yang ingin tarikan motornya lebih enak sedikit, tanpa harus banyak mengorbankan di sisi kenyamanan. Karena penekanan handle coupling di sini sangat nyaman untuk penggunaan harian. Tolong garis bawahi kata sangat, karena memang senyaman itu. Sisi positif lainnya karena karakter pair ini bukan keras ekstrim, komponen-komponen coupling tidak terlalu tersiksa dengan keberadaan pair coupling racing ini. Jadinya, parts yang grade-nya masih standar bisa sedikit bernapas lega, khususnya bagi komponen terlemah dari coupling, yaitu kabel coupling. Riding bisa menjadi lebih tenang karena tidak terbayang-bayang kejadian kabel coupling putus di tengah jalan. Kabel kopling. Wah, di sini putusnya. Ya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel The Boss Project. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.